Makanya kan gue shock dong. Shock banget ada acara podcast itu tahun berapa sih ya? Baru berarti kan datang ke rumahnya si RO, si MR dengan sumringah membuka kulkas terus bilang kalau si anak cowok yang sulung suruh makan di luar aja. Udah gede, udah ABG makan di luar aja. Lah, aneh banget. Anak segede apapun juga ya pasti dikasih masakan ibunya dong. Masa jadi tiba-tiba disuruh keluar rumah? Lu gimana suruh makan di luar rumah? Emang anak lu nanti lu suruh makan di luar rumah ya? Hah? Iya, Laila. Iya, begitu, sayangku. Iya enggak sih? Lah, yang namanya anak dimasakin ibu tuh nggak ada batasan umur, say. Anak itu pasti bisa aja dimasakin ibunya anytime. Makanya gue bingung banget tuh liat videonya tuh. Kok tiba-tiba ngomongnya ngapain itu masak masih masih dimasakin, masih dimasakin. Lah, kok kaget gue bilang lah. Kok Frozen food. tuh frozen food itu kemarin kita nggak ngeh tuh ya. Aku bingung tuh. Oh, dia emang ngejodohin. Oke. Dia ngejodohin katanya. Hah? Aku gara-gara ini. Apa sih? Aku korban ketiga ya katanya ya. Korban heboh. Gak ngerti sama dia. Siapa tuh? Udah gatel, udah di ujung banget bibir aku, tapi aku masih tahan. Pengen nge-spill, masih aku tahan. Tapi sekarang waktunya aku akan spill, guys. Oke, spill aja. Melina Ricardo udah gatel mau ungkapkan sifat artis yang katanya beda dari kamera. Siapa tuh? Udah gatel. Siapa Udah di sih? ujung banget bibir aku, tapi aku masih tahan. Pengen nge-spill, masih aku tahan. Tapi sekarang waktunya aku akan spill, guys. Oke, spill aja. Siapa sih? Hah? Hmm? Dulu tuh gini, jadi mereka udah pernah ketemu, setahu aku ya udah pernah ketemu, tadi ngobrol di podcast juga, tapi kayaknya cuma koleha kerja gitu setahu aku. Terus aku tuh nge-gym sama Gio, nge-gym bareng, dan kalau di tempat gym, Gio itu emang ganteng ya kan, sebutannya. Di tempat gym. Gue ngeliatnya malu coy. Di tempat gym, di tempat gym, di tempat gym. Tempat gym. Apa sih di tempat gym? Dulu tuh gini, jadi mereka udah pernah ketemu, setahu aku ya udah pernah ketemu, tadi ngobrol di podcast juga, tapi kayaknya cuma koleha kerja gitu setahu aku. Terus aku tuh nge-gym sama Gio, nge-gym bareng, dan kalau di tempat gym, Gio itu abang ganteng ya kan, sebutannya abang ganteng cideng gitu. Nge-gym bareng, dan kalau di tempat gym, Gio itu abang ganteng ya kan, sebutannya abang ganteng cideng. Kemarin juga di cideng. Sebutannya kalau di gym Gio itu abang ganteng Cideng, soalnya gymnya ada di Cideng.
Ekspektasi gue, gymnya itu adanya di LA, di Santa Monica, gym di Beverly Hills. Karena kan katanya kan nggak bisa bahasa Indonesia, dari luar negeri. Atau gymnya ada di Sydney, gymnya ada di Melbourne, atau gym yang berada di Perth. Kok ini kok jadi abang ganteng Cideng tuh loh. Iya sih, ekspektasi gue udah melambung-lambung gitu loh. Abang ganteng Cideng, di Cideng. Yalah, Mr. Cideng. Dimnya di Cideng, say. Oke deh, kakak. Lanjut. Ayo, dimnya di Cideng. Pak Jim, Joe itu abang ganteng ya kan? Sebenarnya abang ganteng Cideng gitu, karena Jimnya di Cideng. Terus kan aku tuh suka usil gitu ya orangnya, usil dalam arti lucu-lucuan kalau misalnya pada nge-gym, Gio kan pendiam banget gitu, sama kayak Wenda introvert banget. Jadi pada saat nge-gym tuh kita tuh sama coach gym aku tuh kayak, Gio pacarnya siapa sih, badan bagus ganteng, pacarnya siapa gitu gitu, bercanda-bercanda. Terus kenalin tuh temen aku bilang sama teman artis yang lagi single. So, aku kepikiran kan Wenda kan udah single. Nggak tahu tiba-tiba something came up on my mind aja, lu kenal sama Wenda gak sih gitu, karena mereka pernah live bareng gitu, cuma kayaknya ya cuma sekedar live doang gitu. Terus aku tuh gojok-gojokin, gue kenalin sama Wenda gitu, bercanda-bercandaan. Terus Wenda juga, Wen, ada teman gym gue ganteng gitu kan, karena dua-duanya oriental kan, cocok nih gitu kan, teman gym gue gitu. Tapi gue kenal kok kak, Pak Jio itu gini nih. Terus ya gue kojok-kojokin, bercanda-bercandaan. Terus gue bilang, Wen sini Wen, nge-gym bareng gitu. Tapi gak pernah kejadian gitu. Tapi akhirnya ketemu sama Jio itu waktu Wenda launching Duster. Pas gue ngeliat, wah datang nih anak di sini gitu. Woi, ngapain lo? Gue bercanda-bercandain. Cuma ya akhirnya sering lihat mereka live bareng, ya aku sih seneng ya, aku seneng sepanjang apapun mereka statusnya gitu. Tapi sepanjang, karena kan Jio juga nggak menikah, Wenda juga sudah tidak menikah lagi, yang penting bukan milik orang gitu loh. Jadi apa namanya, kalau di kacamata aku yang penting mereka bisa cuan bersama, kalau mereka cocok memang mereka jodoh ya puji Tuhan, kalau enggak ya nambah teman itu. Tapi tadi aku bilang sama Wenda, seneng lah lihat mereka apa yang tadinya cuma lucu-lucuan bercanda gitu, aku mau jodoh-jodohin sama teman-teman di gym. Ya kalau emang ternyata bisa akhirnya jodoh, ya itu berarti udah berkatnya masing-masing gitu. Kalau Erlina, jangan jelas-jelas banget ah. Erlina, tolong deh di acara. Gue bukan jejak digital satu-satu ya. ya iyalah, sebelahnya siapa dulu? Kalau dari jalan ya. Kalau Yangkin dulu pegang kanan ya. Sakit kayaknya hilang. Oh, ada video ini. Ada video ini. Oh. Siapa dulu? Kalau yang dari dalam ya. Kalau Yangkin dulu pegang kanan ya. Sakit kayaknya hilang semua ya Wen. Sakit kayaknya hilang semua ya Wen. Puji Tuhan. Brenda pokoknya glowing banget ya. Ya iya. Sebelahnya siapa dulu? Kalau yang dari dalam ya. Sebelahnya siapa dulu ya? Tolong ya, sebelahnya ya. Begitu. Sebelahnya siapa dulu? Kalau dulu tekanan. Oke. Di dalam ya. Kalau Yangkin dulu pegang kanan ya. Oh, dulu tekanan. Kanan ya. Sakit kayaknya hilang semua ya Wen. Sakit kayaknya hilang semua ya. Oke, sakit-sakit hilang semua. Oke, kita lihat zaman dulunya ya. Dahulu semua indah. Ku buka di zaman dulu. Kamu biar tahu. Melanie sama siapa tadi tuh? Apa siapa tadi? Edric ya? Siapa Edric? Tadi siapa? Edric.
Erdik, apa siapa namanya? Alamak. Edric. Biar Edric tahu ya sama Melanie ya. Kita lihat Mel zaman dulunya. Mungkin kadang-kadang manusia itu kan tempatnya lupa ya. Takutnya kan lupa gitu loh. Ya nggak sih? Sebenarnya kalau berdasarnya ya, aku kadang bingung sama orang kadang kan ngomong ini mah settingan gitu. Tapi sebenarnya emang itu suka pakai dasar. Jadi bukan karena aku jualan, jadi salah. Karena orang banyak yang nanya baru aku jualan. Harus pintar cari duit ya. Makin ngomong makin enak. Aku makin ada baju tidur gitu. Sebenarnya kan Udin kan keluarganya tuh jarang kena gosip ya. Amin. Pasti rahasianya. Sebenarnya jarang kena gosip karena emang gak ada yang bisa digosipin. Itu satu juga. Dan semuanya transparan dan emang kita tuh menjauhi dari hal-hal yang settingan. Jadi kayak apapun ya udah apa adanya karena takut ketuang sendiri yang pun Tuhan amit itu kan. Jadi udah yang settingan. Ini dulu nih Mel, lihat Mel zaman dulu. Dan kalau misalnya rumah tangga nggak mungkin lah kita nggak ada cekcok kecil gitu. Kalau lagi cekcok ya kita nggak di media sosial atau apa gitu. Aku lihat kan Sabrina sama Ruben nih adalah sebuah keluarga bahagia. Amin. Benar gak sih sebenarnya? Kalau dibilang keluarga bahagia, gimana ya? Itu kelihatan orang atau kalau aku ngerasa emang bahagia ya? aku sendiri ngerasa aku bahagia. Dengan kalau misalnya orang bilang keributan 3 anak, oh pasti ribet. Nggak mungkin aku bilang kalau enggak, aku Tunggu. ribet sama sekali itu bohong. Aku ribet, tapi aku bahagia. Bahagia yuk. Sama nanti yang sebelumnya ini kan udah punya 3 anak ya. Mel ya. Tahan, bentar. Gue bukain satu-satu jejak digital. Bahagia. Berbahagialah. Wahai kamu. Ya, berbahagialah. Wahai kamu. Oke, kita liatin lagi. Bahagia sayang. Bahagia apa enggak sih? Coba ya. Oke. Lihat oh ini ya Mel, kamu harus lihat ini Mel ya. Gue bingung dia beli apa. Apa ada kerjaan banget di Bandung. Seriusan. Ini Bandung yang aku gak bakal pernah beli. Soalnya menurut aku harganya gak make sense. Dia beli dong. Wow. Ya seriusan ini gak make sense banget harganya. Banyak banget. Kok kamu beli Bandung sih? Ini kan belinya mahal banget. Itu gimana? Saya bilang banyak banget. Beneran. Ini jual lagi ya. Kalau ini yang ditawarin ini mah gue gak bakal beli ini kemarin aku sampai ini barang yang kita beli mahal harganya saya Rencana gue mau gara-gara dari ngasih aja gitu. Bahagia banget ih. Mel, lihat deh. Bahagia banget Mel. Bahagia. Serius. Gue lihat ini bahagia banget. Ya, bukan nggak bahagia, sangat bahagia. Semua dibeliin. Bando aja sampai dor-dor ya Allah. Dikasih bando dor-dor. Dikasih bando dor-dor. Oh my God. Oh my. Oh. Tikam pun sampai tikam. Yang mehong yang mana bun? Wow. Ayah yang beli. Mel, gak bahagia dari mananya, lu gak lihat mukanya sumringah, ayah yang beli. Ini bahagia banget, Keles. Bahagia, Keles.
Nggak tahu, lu tanya dibeliin bando apa tuh sama lakinya tuh si MR. MR. Lu dibeliin bando apa sama laki lu? Ini bahagia banget itu tas yang dipegang. Oh my god. Aduh, itu tasnya. Aduh, Wen. Cantik kali kau, Wen. Pegang tas itu, sayang. Cantik kali kau. Yang beli ayah. Ayah mah beli-beliin mulu. Ih, ya Allah, ayah. Oh my god, limited edition ya. Limit. Oh my god. Oh, ini kan ayah yang beli lah. Oh my god, limited edition. Limited, oh my god, oh my god. Oh my god. Ini kali ya, aku juga nggak tahu. Ini kan ayah yang beli lah. Oh my god, limited edition ya. Sebentar aku megangnya. Sekelas Titi Kamal aja gemeter megangnya, Mel. Ayah yang beli. Oh my god. Oh my god. 1M, 1M-an itu. Oh my god. Demi Isra. Oh my god, gue merinding, ya Allah, ayah. Ayah, aum. Ayah. Ya Allah. Gila, koleksi tasnya gila. Itu tikam aja sampai begini tikam. Soalnya gimana, Bo? Itu tas kecil-kecil harganya satu. Tapi gue gak nyalain si ayah ya, beli tas 1M ya guys. Karena apa? Kalau tas kremes itu nilai investasinya gila. Gila, karena tas kremes kan limited. Jadi kalau yang itu, ya yang tadi itu bisa nanti jadi 1,3 gitu. Jadi bagus itu investasi. Gue ada gitu katanya nggak happy. Siapa Erdik sama siapa tadi namanya si cowok yang tadi bilang tekanan apaan? Tekanan, lu nggak lihat ini dikasih tas begini, tekanan apaan, woi? Lu nggak lihat ini? Mana ada bini dikasih tas begini jadi tekanan? Erdik, aduh Erdik, lu nggak lihat ini aja yang cuma megang doang aja tikam happy banget. Gue aja ngeliatnya juga deg-degan. Gue aja pengen nangis gue liatnya. Apa sih komentar kata Solita? Hedek, sayang. Aduh. Jadi sorry ya, kalian berdua bilang tekanan nggak ada tuh, nggak ada tekanan tuh, say. Tuh lihat, lu nggak lihat ini, happy banget. Yang mehong yang mana kata tikam, yang mahal yang mana, yang mehong yang mana, gitu kan? Ih banyak banget tasnya. Aduh, tasnya ada banyak banget, tunggu gue hitung dulu. Itu tasnya Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Loh, ya Allah Tuhan. Ini kali, aku juga nggak tahu. Ini kan ayah yang beli lah. Oh my god, limited edition ya. Sebentar aku megangnya. Nyerah gue. Kayaknya bapak-bapak kalau patokannya mau ngelawan Ruben Onsu kayaknya nggak kuat deh. Karena bapak-bapak banyak yang tajir ya, banyak yang tajir. Tapi yang loman, kalau kata orang Jawa, yang sukanya hobinya ngasih, ngebelanjain bini kayaknya nggak hitung-hitungan, nggak pelita hati kayaknya jarang banget. Gila sih. Bener sumpah. Oh my god. Ini mah gue nggak tahu Ruben terbuat dari apa hati lu, Ben. Ya Allah, Ruben. Gila. Semuanya diiyain, dibeliin, di bando aja lu kasih dor-dor, bando gue aja begini doang, bando gue. Bando lu beliin dor-dor. Gila, yang limited edition yang kecil itu lebih mahal daripada yang gede, guys. Saking sayangnya itu, mana menderita apanya menderita? Ya Allah. Ini mah, ya Allah. Koleksi tas mewah, ya bikin Titi Kamal kaget.
Keceplosan bilang tas yang paling mahal ayah yang beli. Tas yang paling mahal ayah yang beli. Ayah. Makanya gue bilang, udah. Gue mau cuci muka. Apa sayang? Guys, buat kamu yang pengen wajahnya kinclong, seger, buger, terus cerah, gak ada flek hitam, harga mahasiswa. Untuk kerutan halus, buat tekstur kulit, mochi-mochi, awet muda, tapi harga mahasiswa. Ada yang mau? Komen mau dulu. Komen mau dulu, abis ini gue mau cari bukti lagi bahwa ayah itu sangat mencintai dan tidak pelit. Ya. Memanjakan. Jadi gak ada tuh yang namanya tekanan-tekanan, apalah-apalah, gak ada itu. Tolong ya, yang ngomong tadi tuh cowok sama si Erdik sama Mel bilang apa tekanan yang dulu. Tekanan sama penyakit-penyakit hilang itu tasnya tas limited edition, bandoknya dor-dor. Lu jangan sedih lu. Nggak ada tekanan-tekanan lu apaan yang dulu-dulu ya. Mau ya.